apa pelajaran yang penting yang kita peroleh dalam kehidupan ini ketika kita mendapatkan peristiwa hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Disinilah kita faham. Orang yang akan meningkatkan keimanan mereka itu akan selalu berbanding lurus dengan ujian yang Allah akan berikan. Karena sesungguhnya Allah pasti akan memberikan kepada setiap komitmen kebaikan manusia itu, Allah akan memberikan kepada mereka itu ujian. Sebagaimana itulah yang Allah berlakukan kepada Rasulullah dan Abu Bakar. Maka kemudian mungkin kita akan bertanya, karena saya sering sekali ditanya oleh banyak anak-anak muda yang kadang-kadang hijrah. Mereka itu bertanya kepada saya, Ustadz, kenapa dulu saya ketika belum berhijrah, saya tidak mendapatkan ujian? Kehidupan saya gampang, kehidupan saya mudah, kehidupan yang kemudian saya jalani itu begitu ringan dan tidak berat. Tapi kenapa setelah kemudian saya melaksanakan hijrah, lalu kemudian saya ingin untuk meninggalkan yang haram, untuk menuju kepada yang diridhoi oleh Allah, tapi justru semua kesulitan itu saya dapatkan. Semua perkara-perkara berat itu saya dapatkan. Bukan ketika dulu sebelum saya itu melaksanakan perjalanan hijrah, tapi justru semua kesulitan itu kemudian saya dapatkan ketika saya mendapatkan itu ketika dalam perjalanan hijrah saya. Maka tahukah kita kalau ada di antara kita yang hari ini posisinya sama, dulunya kita tidak menutup aurat, ketika menutup aurat semakin berat masalah hidup kita. Kalau dulunya kita masih tidak memperdulikan harta dari manapun kita ambil, tiba-tiba hari ini kita sudah mulai memperhatikan bagaimana harta yang kita dapatkan itu kemudian kita filterisasi mana yang halal, lalu tiba-tiba kita mendapatkan kesulitan. Maka jawabannya cuma 3 kalau kita berkaca dari perjalanan hijrahnya Rasulullah. Orang yang hijrah itu selalu tidak pernah dijadikan mudah oleh Allah. Karena Allah ingin memberikan kepada kita 3 pelajaran besar. Kepada orang-orang yang mereka itu diuji oleh Allah setelah mereka melaksanakan perjalanan hijrah. Karena hijrah itu anak tangga. Yang menjadikan manusia itu akan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena salah satu di antara perkara yang bisa menjadikan kita dicintai oleh Allah itu adalah hijrah. Apa yang Allah akan kemudian, kenapa Allah kemudian memberikan ujian kepada mereka yang hijrah? Supaya kemudian kita sudah terbayang kalau hijrahnya Nabi, itu kemudian sampai spekulasinya adalah masalah harta dan kemudian nyawanya beliau. Maka kita kalau kemudian mendapatkan kesulitan, para ulama lalu menerangkan ada 3. 1, kenapa orang yang kemudian hijrah itu diuji oleh Allah? 1, kata Imam Ibnu Qayyim, supaya orang yang ketika melaksanakan perjalanan hijrah, mereka tidak jatuh cinta sama dunia dengan ujian berat yang Allah akan berikan ketika mereka melaksanakan perjalanan hijrah. Jadi kalau ada orang yang kemudian melaksanakan perjalanan hijrah, lalu kemudian dalam perjalanan kilas baliknya mereka menuju kepada arah kebaikan, kok sampai mereka diuji oleh Allah? Maka yang pertama, kenapa Allah uji setiap orang yang melaksanakan perjalanan hijrah? Yang pertama, karena sesungguhnya Allah itu pingin orang yang Allah cintai ketika sudah hijrah itu tidak jatuh cinta kepada dunia. Allah uji supaya dengan ujian itu tidak jatuh cinta dia kepada dunia dengan berbagai macam kesulitan yang dia dapatkan. Kita kalau akhirnya mendapatkan kemudahan dalam kehidupan kita, hijrahnya gampang, meninggalkan yang haram mudah, lalu kemudian kita tidak mendapatkan ujian dalam perjalanan komitmen kita melakukan kebaikan, malah kemudian kita dikhawatirkan akan jatuh cinta kepada dunia dengan berbagai macam kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Makanya dijadikan susah, diguncang-guncang hidupnya orang yang kemudian hijrah itu dengan ujian. 1, supaya tidak jatuh cinta kepada dunia dan kita faham kehidupan kita itu yang paling nikmat adalah nanti, bukan di dunia, tetapi adalah ketika nanti kita di surga. Yang kedua, kenapa Allah kemudian uji orang yang kemudian hijrah dengan ujian yang berat? Yang kedua, supaya kita layak untuk mendapatkan pahala kesabaran. Karena kemudian kita paham, kalau semuanya dimudahkan untuk kita, malah kita bingung dari mana kita akan mendapatkan pahala kesabaran dalam hidup. Kalau kemudian kita dalam kehidupan begitu mudah, lalu kemudian ketika hijrah langsung kemudian istri kita hafal Al-Quran, anak kita langsung hafal Al-Quran, keluarga besar kita langsung taat kepada Allah. Kalau kemudian kita dalam perjalanan hijrah dimudahkan oleh Allah dalam semua perkara dan tidak mendapatkan ujian layaknya Nabi ketika mendapatkan ujian, pertanyaan dari ulama adalah, kalau semua dimudahkan untuk kita, lalu dari mana kita akan mendapatkan pahala kesabaran? Padahal kata sabar itu diulang oleh Allah 90 kali di dalam Al-Quran. Kata Imam Ahmad, kenapa Allah ulang 90 kali kata sabar di dalam Al-Quran lebih banyak daripada kata syukur? Karena sesungguhnya
Pahala yang paling besar yang tidak mampu timbangan untuk menimbangnya itu adalah pahala kesabaran. Makanya ucapan malaikat ketika baru menyambut manusia ketika masuk surga. Apa opening ceremony-nya malaikat ketika menyambut orang itu baru masuk surga? Salamun alaikum bima sobartum. Ternyata ketika masuk surga ada opening ceremony-nya. Dan ternyata opening ceremony ketika kemudian kita masuk surga, malaikat itu ketika menyambut para penduduk surga yang masuk mengatakan salamun alaikum bima sobartum. Selamat ya atas kesabaran kalian. Seakan-akan pingin untuk berkata kepada kita, kalau pingin masuk surga berarti ada pintu yang bernama kesabaran. Makanya Allah uji kita dengan kesabaran dalam setiap ujian supaya kemudian kita mendapatkan pahala kesabaran. Makanya pernah kita sampaikan dalam satu peristiwa, dalam satu riwayat, manusia itu nanti ketika di hari kiamat akan dikumpulkan oleh Allah dan dibagi menjadi dua. Ada yang pertama ahlul afiyah, ada yang kedua ahlul musibah. Ahlul afiyah ini adalah orang-orang yang ketika hidupnya jarang diuji, sehat terus, mendapatkan kemudahan, fasilitas yang gampang, itu disebut ahlul afiyah. Ada yang kedua, kata Rasulullah, ada yang kedua yang disebut dengan ahlul musibah. Siapa ini ahlul musibah? Orang yang hidupnya diuji dengan penyakit, kesulitan, dan berbagai macam kesukaran yang dia dapatkan dalam kehidupan. Ketika semua manusia itu sudah dibagi oleh Allah, ada ahlul afiyah dan ahlul musibah, maka Allah kemudian berkata kepada malaikat, sub, kamu hitung pertama kali ahlul musibah. Maka ahlul musibah dihitung oleh malaikat itu. Ketika dihitung oleh para malaikat, langsung sekejap malaikat melaporkan kepada Allah, ya Allah, hasabnaha, kami telah kemudian menghisap ahlul musibah dengan ujian-ujian yang Engkau berikan ketika di dunia. Maka tidak ada yang tersisa dalam kehidupan mereka setelah kami timbang, kecuali dosanya tinggal dikit ya Allah. Karena dirontokkan dengan berbagai macam ujian yang Engkau berikan kepada mereka ketika di dunia. Allah langsung berfirman, u'tuhum salasan. Kasih mereka 3 perkara. Yang pertama, manzilah. Yang pertama, afiyah. Yang kedua, manzilah. Yang ketiga, yaitu adalah khairan. Maka kemudian Allah langsung berkata kepada para malaikat, wahai malaikat, berikanlah kepada ahlul musibah dengan tingkat ujian berat yang aku berikan kepada mereka. Ujian dalam penyakit, ujian dalam hijrah, ujian dalam iman, ujian ketika mereka bertakwa kepadaku. Kalau mereka betul-betul ahlul musibah, kasih mereka 3 perkara untuk penggantinya. 1, afiyah, kekuatan. Untuk mengganti kekuatan. Bagaimana ketika mereka hidup di dunia itu harus menghadapi berbagai macam ujian dan menguras tenaga dan menguras energi yang mereka miliki. Yang kedua, kasih mereka manzilah, kedudukan yang tinggi di surga. Lalu kemudian para malaikat itu membangunkan sebuah tempat yang tinggi di surga. Lalu kemudian ahlul musibah dinaikkan ke tempat yang begitu tinggi dari manzilah yang kemudian dijanjikan oleh Allah. Setelah itu kemudian Allah mengatakan khairan, kasih mereka itu adalah surga. Maka tahukah kita, setelah ahlul musibah mendapatkan 3 perkara ini, ahlul afiyah itu langsung kemudian berkata kepada Allah, ya Allah, kalau kami mengerti di balik setiap ujian ada tempat yang begitu tinggi. Kalau kami tahu bahwasanya di balik setiap ujian itu ada kekuatan yang Engkau berikan kepada kami ya Allah, maka hidupkan kami lagi ya Allah, uji kami, potong-potong daging kami pun akan kami terima dengan ridho, selama kami tahu di balik setiap ujian itu ada kedudukan yang begitu tinggi di sisi Allah. Makanya itu yang kedua. Kenapa orang kalau hijrah itu diuji oleh Allah? Maka jawaban yang kedua simple dan sederhana. Kalau semuanya dimudahkan untuk kita, malah kita bingung dari mana kita mendapatkan pahala kesabaran. Dan yang ketiga, kata para ulama, kenapa orang yang hijrah itu kemudian mendapatkan ujian sebagaimana Rasulullah itu kemudian mendapatkan ujian. Yang ketiga, supaya kemudian orang ketika mereka mendapatkan ujian dalam perjalanan hijrahnya mereka, maka itulah perkara yang akan menjadikan mereka tidak pernah bersandar kepada manusia, tetapi mereka akan bersandar kepada Allah. Orang yang bersandar kepada manusia pasti akan kecewa. Tapi orang yang bersandar kepada Allah, maka Allah tidak akan pernah mengecewakan di dunia dan di akhiratnya. Maka inilah yang menjadikan kita akhirnya mengerti. Kalau kemudian hari ini ada di antara bapak-bapak yang sudah berkomitmen untuk tidak mengambil kecuali yang halal. Kalau kita sudah mendapati ada seorang ibu-ibu yang kemudian akan kembali menutup auratnya dan akan menjalani perintah yang Allah berikan, Allah pasti akan memberikan ujian sebagaimana ujian para nabi dan para rasul. Tapi ingat, ada 3 hikmah yang Allah berikan di balik setiap ujian. 1, supaya dengan ujian itu kita tidak jatuh cinta sama dunia. Karena kemudian hidup itu cenderung membuat kita jatuh cinta sama dunia. Dan orang yang jatuh cinta kepada dunia susah dikasih nasihat sebagaimana orang yang jatuh cinta kepada lawan jenis. 2,
Kenapa Allah uji orang yang kemudian hijrah? Yang kedua, kalau semuanya dimudahkan untuk kita, malah kita bingung dari mana kita mendapatkan pahala kesabaran. Dan yang ketiga, kenapa Allah uji dalam perjalanan hijrah? Karena sesungguhnya yang ketiga, supaya kemudian kita mengerti harapan kita yang terbaik itu hanyalah kepada Allah. Siapapun yang berharap kepada manusia pasti kecewa. Kalau enggak hari ini, besok. Kalau enggak besok, lusa. Kalau enggak lusa, pasti pekan depan dia akan kecewa. Tapi siapapun yang bersandar kepada Allah tidak akan kecewa di dunia dan di akhirat. Inilah yang menjadikan kita memahami. Memang dalam perjalanan hijrah begitu mudah diucapkan, tetapi begitu susah kalau sudah dipraktekkan dalam kehidupan. Banyak orang yang hari ini kadang-kadang hijrah itu maunya masih boleh semua perkara. Makanya yang saya khawatirkan itu ada namanya hijrah liberal. Hijrah tapi boleh apa saja. Padahal hijrah itu konsekuensinya, referensi yang dilarang oleh Allah akan bertambah untuk kita tinggalkan dalam kehidupan kita. Semoga masyarakat Medan adalah masyarakat yang bukan hanya beriman kepada Allah, tapi sudah mulai melaksanakan fase berikutnya, yaitu adalah perjalanan hijrah. Dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah menuju kepada perkara yang Allah ridhoi. Semoga kita dikumpulkan dengan orang-orang yang bertaubat, karena kumpulnya kita bersama orang taubat itu salah satu ciri khasnya orang yang bertaubat, ciri khasnya orang yang Allah ridhoi. Dan itulah yang kita harapkan. Semoga masyarakat Medan dan seluruh kota-kota yang lainnya Allah akan berikan kepada mereka proses hijrahnya mereka. Karena hijrah itu layaknya metamorfosa ulat ketika menjadi kupu-kupu. Ulat begitu menjijikkan, tetapi ketika menjadi kupu-kupu menjadi perkara yang dicintai dan disenangi banyak orang. Semoga Allah memberkahi kita semuanya, dan semoga Allah kemudian memudahkan perjalanan hijrah kita. Dan saya tutup, cukuplah hijrah itu kita tidak perlu memproklamirkan setiap waktunya, cukup katakan sekali dan dua kali. Selebihnya mari kita jaga niat kita supaya tidak ada penumpang gelap dalam perjalanan hijrah kita yang bernama riak dan bangga serta sombong dalam perjalanan hijrah yang telah kita lakukan. Semoga Allah memberkahi kepada Bapak Gubernur yang telah luar biasa datang pada kesempatan ini. Senang rasanya kalau didampingi seorang pemimpin dalam acara-acara yang semacam ini. Semoga seluruh para pejabat dan seluruh instansi dari para pemerintah dan seluruh jamaah akan memberikan energi kebaikan pada acara Amazing Muharram yang luar biasa ini, dan semoga keberkahan menyelimuti pula kepada panitia. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.